Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. 2. Menceritakan keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti yang kita tahu, Nabi Isa adalah Nabi yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan film kisah keteladanan Nabi Isa berikut. Selamat menyaksikan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Ia dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam disebut Isa al-Masih atau Isa bin Maryam di dalam Al-Quran. Dinisbahkan kepada ibunya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendak Allah tanpa seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam. Padahal ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ia atau malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19-21. Kehamilan Maryam ini merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas meskipun harus mengasingkan diri ke tempat yang jauh agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk tubuhnya yang mulai membuncit seperti perempuan hamil pada umumnya. Setelah Nabi Isa lahir, Maryam pun kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, berbagai tuduhan dan hinaan menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya melalui perantara bayi Nabi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata bayi Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam ayat 29-32. Akhirnya orang-orang pun meminta maaf kepada Maryam atas tuduhan dan hinaan yang telah mereka ungkapkan. Mereka pun percaya bahwa perkataan Maryam adalah benar dan dia adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Isa adalah anak Allah. Tetapi Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, "Itulah Isa putra Maryam.
yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 34-35. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kaumnya dari kesesatan menuju kepada ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, kaum Bani Israel yang didominasi oleh orang-orang Yahudi, mereka sangat menentang dakwah Nabi Isa alaihi salam. Mereka hanya percaya kepada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah patung berhala. Akan tetapi, Nabi Isa alaihi salam tetap gigih dan pantang menyerah untuk terus menyampaikan dakwahnya tersebut. Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa alaihi salam melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah, hanya sebagian kecil dari mereka yang menerima dakwah beliau. Mereka menganggap bahwa mukjizat dari Allah itu adalah sebuah sihir. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Salah satu dari dakwah Nabi Isa alaihi salam adalah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Quran Surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Isa dengan memberikan penolong dan pengikut yang setia yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Sebagian dari mereka juga membantu dakwah Nabi Isa ke pelosok negeri yang masih dibelenggu kesesatan. Dan akhirnya pengikut Nabi Isa semakin bertambah dengan bantuan Hawariyun. Hal ini membuat kaum Yahudi yang menentang Nabi Isa semakin geram. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam dilakukan dengan cara menghasut pemimpin kerajaan. Mereka menyampaikan tuduhan yang tidak benar kepada raja. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dicari-cari oleh kerajaan Romawi. Raja pun memerintahkan kepada tentaranya untuk mencari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang telah mengetahui bahwa dirinya dicari oleh sang raja, bersembunyi bersama para Hawariyun. Akhirnya raja pun mengumumkan bahwa akan memberikan hadiah kepada rakyat yang berhasil menemukan Nabi Isa dan para pengikutnya. Karena tergiur oleh hadiah dari sang raja, salah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam.
Pada saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, awalnya para tentara Romawi tidak menemukan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi atas kehendaknya, Allah membuat Yudas Iskariot, pengikut yang berkhianat itu, menjadi serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya dialah yang ditangkap oleh tentara Romawi yang kemudian menyalibnya serta menganggap bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit sebelum ditangkap oleh tentara Romawi tersebut. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Demikian teman-teman tadi kisah Nabi Isa alaihissalam. Adapun kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah, pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Maryam, jadi lahir tanpa ayah. Kedua, atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika masih bayi. Ketiga, Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel. Keempat, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak wafat. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke sisinya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Insya Allah pekan depan kita ulangan bab 8 ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.